Jenengan punya gawe namanya acara ikhlas gawe napa iki? Jenenge apa Mas? Masak-masak iki acarane apa iki? Pawone arek-arek. Pawone arek. Nggih. Itu asal mulanya piye Mas tiba-tiba gawe acara serupa ngono iki? Asal mulanya dulu waktu pandemi awal mula bulan Maret nggih. Cuman karena bulan Maret kita masih kayak oh ini pandemi jadi kayak pandemi ini gimana sih? Kayak masih meraba-raba gitu. Ternyata Maret itu anak-anak juga keteteran gitu, mulai dari yang teman-teman yang bekerja, tiba-tiba ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, terus ada yang dirumahkan sementara, terus akhirnya itu mereka teman-teman ini ngumpul, terus ngumpul kok ngene-ngene ae, maksudnya, duh kok tambah suwi, Maret, April, pas waktu itu puasa, hampir puasa, terus teman-teman ada teman yang nyeletuk gimana kalau kita bikin seperti kurang lebih kayak bagi makanan gitu. Sebetulnya usul ini dari teman untuk teman, maksudnya emang kan teman-teman kita ini Juga terdampak. Terdampak, terus gimana kalau kita kolektif gitu, kita masak, terus masakan nanti yang siap jadi dibagikan ke teman-teman gitu. Pertama mula seperti itu. Jadi emang benar-benar awal mula itu cuma berapa orang ya? 5 orang. Terus kita ngerekrut nih, gak bisa kalau 5 orang aja masak kurang nih gitu. Pertama terus 10 orang. 10 orang dari teman-teman. Akhirnya terbentuklah tadi nggak ada embel apapun, nggak ada embel-embel komunitas, nggak ada embel-embel organisasi ataupun bentuk seperti itu nggak ada. Terbentuklah benar-benar pawonnya arek-arek solidaritas itu tadi, solidaritas pangan dari kolektif ya kayak Bang Resa, Mas Yoyo, Pram, Rian waktu itu, terus siapa lagi ya, masih terus Bobby, itu semuanya ayo ngajak, oh ada nih temon yang bisa masak, Sinchan, Sigit, semuanya diajak, semuanya teman-teman yang memang kenalan kita. Dan teman itu salah satu juga dari chef hotel yang terdampak sebetulnya, tapi karena dia terdampak terus akhirnya kok gini-gini aja, terus dia mengundurkan diri, terus ngikut Pawon itu membantu masak, itu juga membantu masak kita, masak terus berapa porsi awal itu ya, ngumpulnya anak-anak bilang nggak bisa nih kalau kita mau lebaran ini, itu kan puasa April. Kalau gimana kalau setelah lebaran aja, tanggal ini ada di papan tulisnya, tanggal 31 kita ngumpul, 31 Mei, tanggal 1 kita eksekusi, masak, kita bagikan. Pertama kali kita itu 50 bungkusan, 50 bungkus dengan kolektif itu tadi, yang nggak seberapa sih masih, ya karena kolektif teman-teman itu, karena uang memaksimalkan uang kolektif itu tadi 50 bungkus, ya udah ini apa adanya kita bagikan, kita informasikan ke teman-teman, mulai dari pahan 1, 2, 3, 4. Terus pahan 1, 2, 3, 4 ini kita tidak publikasikan, benar-benar tidak publikasikan, karena emang pengen-pengennya ini dari teman-teman untuk teman-teman terlebih dahulu. Kalau kita publikasikan nanti tanggung jawab kita lebih gede lagi. Ternyata banyak teman yang ikut serta, relawan, teman-teman banyak banget. Donasi dari teman-teman yang ikut tadi lebih banyak lagi. Wah ini kita tanggung jawabnya lebih gede nih, nggak bisa kita cuman ini kita masak lagi lebih gede lagi. Kita buatlah, Mas Yoyo bilang dan teman-teman, kita harus punya kanal sendiri nih gitu, yang bisa bukan mempromosikan, tapi memberitakan agar kita juga transparansi antara dana dari donatur, terus teman-teman juga apakah benar makanan ini uang yang dan logistik, donasi logistik ini diupayakan jadi makanan gitu. Akhirnya ada kanal Instagram kita, Pawonnya arek-arek itu tadi, terus dipublikasikan, akhirnya tambah banyak. Ya intinya sih berawal dari itu tadi, melihat kok pandemi ini dari dari pemerintah nggak anak apa-apa, rada sering lah, terus teman-teman itu punya inisiatif, ada loh gak anak mereka itu iso loh. Akhirnya nggak ada mereka pun kita dengan ayo kolektif, terus kita bikin acara yang emang nggak ada embel-embel
untuk pencitraan sing kayak nak gara-gara gak anak pencitraan gak anak. Jadi kayak ya udahlah, bener-bener dari hati untuk ke hati gitu, teman-teman mau ikut serta bantu, ya syukurlah semangat baiknya teman-teman itu banyak dan membara gitu. Jadi akhirnya ya udah lanjut aja terus, lanjut, semakin gede semakin donasinya semakin banyak juga yang donasi tunai, donasi logistik, terus ya berjalan. Akhirnya kita harus mencari benar-benar titik-titik yang lebih luas lagi. Akhirnya ke Sren Kali yang membutuhkan, terus di pinggir-pinggir jalan yang banyak homeless itu, yang kalau BLT katanya KTP. Kalau yang orang nggak punya KTP ya kan kasihan. Ya itu yang diutamakan teman-teman yang itu sih. Jadi kayak emang makanan kita ini bukan karena masalah perut, bukan sih, untuk bertahan hidup aja sih. Gitu aja teman-teman, mempunyai pemikiran seperti ini, semangat ini tuh, ayo adewe si iso urip untuk bisa bertahan hidup dengan cara bergandengan tangan gitu, tanpa ada kayak ini nanti bisa dibuat apa ya dulu kayak bisnis. Enggak, ini bukan bisnis, atau apa, bukan. Emang benar-benar pure solidaritas pangan dari teman-teman untuk bisa bertahan hidup di kala pandemi ini. Ya syukur-syukur setelah pandemi nggak ada kita masih berlanjut, syukur-syukur seperti itu, karena emang semangatnya ini yang harus dijaga sih sebetulnya. Kalau masalah apalagi permasalahan yang ya gitu-gitu aja. Mungkin kalau sekarang ya syukurlah udah mulai membaik lagi pola hidup teman-teman yang dulunya mungkin dirumahkan, terus kayak di PHK atau apa, udah dapat pekerjaan lagi, syukurlah. Terus ya udah, karena teman-teman udah punya kesibukan sendiri, nggak apa-apa, tapi tetap semangatnya mereka ada mengabarkan berita ini, terus gantian, jadi kayak tenaganya gantian gitu ya. Apa ya itulah pokoknya arah-arah aslinya bukan sekedar cuman memberi makanan, tapi ya emang ada unsur tertentu itu tadi, semangat baiknya, terus semangat saling gotong royongnya, terus kayak nggak bergantung lah sama sing BLT ngono iku. Ya nggak usah lah, ada masih bisa. Seperti itu sih, dulu punya cita-cita seperti itu. Teman-teman kayak Mas Yoyo, terus apa, Jainal, Pram, Rompel, terus Inyo, Bang Resa, semuanya, Rian itu ya banyak teman-teman yang lainnya. Wah kalau tak sebut kaget teman ini, teman-teman yang kita kenal anu, kalau bisa sebetulnya tiap di Surabaya itu punya titik-titik, banyak titik lah pawon seperti ini gitu, yang emang nggak ada unsur embel-embel dari embel-embel organisasi agama, ataupun bener pure kemanusiaan, bener-bener solidaritas kemanusiaan itu tadi. Nggak menginginkan apa-apa itu lek ngomong no pahala itu urusan keri, urusan apa itu urusan sing kuasa lah, seperti itu yang diutamakan itu. Terus dengan semangat ini ku ayo kalau bisa, tujuan kita itu seperti itu, bukan cuma di dapur sini tapi banyak dapur-dapur yang lainnya membantu dengan sekitarnya itu. Mungkin masak berapa 10-20 bungkus nggak apa-apa, ya emang mampunya segitu ya nggak apa-apa. Kesibukan teman-teman kan emang udah mulai aktifnya ini, mulai on lagi maksudnya gitu. Kita kayak giliran lah. Jadi kayak iki Jumat iki aku ra iso masak, oh ya ora apa-apa, sapa sing iso masak, siapa yang bisa masak. Jadi akhirnya aku ini aku bisa, besok masak apa,
kalau emang tenaganya cuma segitu, masak yang gampang aja gitu, masak yang gampang. Terus dengan tenaga yang segitu nggak usah mentarget untuk 300 porsi atau 200 porsi, semampunya aja. Semuanya, oh tenaganya ada ini, yang cuma sekarang ini ada 10 orang nih, ya udah berapa mampunya, 100 150 nggak apa-apa, yang penting itu tadi ya, harus, kalau bisa harus ada gitu. Tapi kalau memang hari besar kita libur, hari besar memang kita libur karena ya itu tadi namanya aja solidaritas. Ya kan, jadi libur apa ya, libur nasional apa, libur agama lah, tapi terus ditamakan libur itu kita libur gitu. Hari Jumat, Hari Jumat. hari Jumat hari Jumat sebetulnya kalau awal-awal mulai itu bukan hari Jumat tapi hari Selasa sama hari Kamis. Jadi seminggu 2 kali, ternyata seminggu 2 kali remek. Remek, akhirnya teman-teman ngambil hari Jumat karena menjelang weekend. Kalau weekendnya kita ngambil hari weekend, ada temen yang udah berkeluarga, harus kumpul dengan keluarga, jadi kita nggak bisa memaksakan. Akhirnya ketemulah musyawarah, ya udah hari Jumat aja. Kamis-kamisnya kita masak, Kamis malam, Jumat pagi tetap masih masak, siangnya kita bagikan gitu. Kalau dulu donasi ada sempet kayak gitu, mau donasi terus ternyata dia ada embel-embel, nanti masukkan nama perusahaan saya ya, terus masukkan ini nanti, kita bukan apa ya, bukan sok-sokan apa, cuman karena emang kita ini solidaritas pangan yang pure kemanusiaan, berarti tidak ada embel-embel seperti yang di visi misi yang semula itu tadi. Kita nggak ada embel-embel perusahaan, komunitas atau apa. Partai. Nah, akhirnya kita nyun sewu, nggak bisa kalau seperti itu gitu. Jadi kalau emang mau benar-benar donasi, kita terima. Nanti laporan pertanggungjawaban dari kami, dari bawahnya arek-arek, kita kasih laporan. Memang benar-benar bahwa yang Anda donasikan, teman-teman donasikan itu memang benar-benar dipakai untuk kepentingan semua orang gitu. Bukan kepentingan pribadi atau kelompok kami, bukan, tapi emang benar-benar dibagikan untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan berupa makanan jadi gitu. Awalnya itu ya itu teman-teman, terus aku gak iso masak, gak apa, aku ya gak iso masak, aku ya gitu. Aku iso masak nak gunung. Masak gunung kan ya masak sing wah sembarang kalir. Nah, akhirnya dibantulah ada teman yang dari chef itu. Kalau di restoran kayak gini, wah aku enak gunung kayak gini, terus ada yang teman dari yang keluarganya cateringan. Jadi banyak banyak sebenarnya chef-chef di sini tuh banyak. Jadi kayak berbagi ilmu aja gitu. Sharing ilmu. Oh, lek semane pengen enak. Sebenarnya kan masakan gunung enak menurutku, tapi ternyata kalau menurut teman-teman ya apa didadekno kayak masakan restoran. Ada bumbu yang ini yang dimasukkan. Oh, itu coba tambah masuk. Oh, ya udah jadi kayak gitu. Kalau dibilang chef utama, nggak ada chef utama di sini. Berarti emang di sini nggak ada ketua, nggak ada kepala, nggak ada apa. Emang benar-benar pure dari hati ke hati. Nggak selalu harus chef hotel terus chef restoran, enggak. Kita yang alah, aku dulu mungkin masak anak gunung, ngewangi apa, ngewangi mbah masak anak dapur, cuman itu aja. Terus ada yang ferry, aku biasanya masak apa, ngewangi MS mas, aku yang masak anak apa gunung pisan. Terus yang temon, aku pembantu chef sebetulnya, bukan chefnya yang sejati. Tapi karena teman-teman ini punya ilmu yang mau berbagi, ya udah ayo sharing gitu. Jadi nggak perlulah harus mempunyai ilmu yang harus ngelontok dulu yang benar-benar hebat, enggak. Karena ketidakhebatan kita, banyak orang ini tadi terkait, akhirnya benar-benar jadi enak makanan tadi. Nggak perlu sing sampai mewah gitu, enggak. Yang penting layak makan dan Enaknya itu karena kebersamaan ya. nah itu tadi, kebersamaan, pertemanan, kebersamaan itu yang diutamakan.
kalau teman-teman kan emang dari awal-awal mula kali teman-teman ini banyak yang berpikiran, iya lek nak omah dek duwe minyak, iya lek nak omah dek duwe kompor, iya lek nak omah duwe gas, gitu sih. Kalau kita kasih bahan mentah yang kita pasarkan ini, maksudnya kayak apa ya, bukan target juga apa ya, kayak yang membutuhkan ini banyak yang di jalanan gitu loh. Kalau kita kasih makanan mentah, ya toh dia punya rumah atau enggak. Nah, kasih makanan mentah terus masaknya gimana? Gitu sih. Lebih bagusnya sih kalau bisa makanan udah jadi, itu yang pertama mula. Karena pun satu, kita juga punya tenaga masak gitu loh. Kecuali kalau kita tidak punya tenaga masak, ya udah nggak apa-apa. Berbagi pun kan nggak selalu itu. Bagi bahan mentah juga baik gitu loh. Baik, langsung aja gitu. Cuman kan karena emang kita punya kelebihan dari tenaga masak, terus bisa mengolahnya, dan punya berpikiran seperti itu tadi. Nggak semua orang punya dapur masing-masing, akhirnya kita kasih makanan jadi itu tadi. Ya memang mungkin nggak bisa setiap hari gitu ya, mungkin karena tenaga yang kurang atau apa, emang waktu yang kurang dan tempatnya emang terbatas kita, akhirnya seminggu sekali itu tadi. Nah, di Instagram kita di Pawane dua arek dua, Pawane arek dua itu, Pawane arek di Instagram ada kontak person, ada link di situ, tinggal diklik. Kalau pengen donasi lewat tunai bisa lewat transfer. Kalau donasi logistik bisa dikirim langsung ke basecamp kita di Baratajaya ini. Terus Alamatnya Pak? alamatnya di Jalan Baratajaya 3 nomor 50. Nah itu nanti dikirim ke situ, ada kontak person, tinggal ngobrol aja dengan kontak person tersebut di pamflet. Tiap minggu kita ngeluarin pamflet dan di situ pasti ada nomor kontak personnya. Jadi apabila teman-teman ada yang pengen membantu tenaga, terus apa, donasi tunai, donasi logistik, monggo lewat kontak person tersebut ataupun lewat DM Instagram juga mboten napa-napa. Yang disampaikan ya itu tadi, semangat baik, terus jangan mudah bergantung, tetap bergandengan tangan sama teman-teman, kebersamaan, pertemanan itu dijaga. uh, Apalagi ya, ya itu sih. Komunikasi aja, komunikasi dijaga, komunikasi, transparansi, itu saling saling komunikasi. Jangan sampai uh, ketika ada suatu problema atau apa itu cuman dia nggak dikomunikasikan. Itu yang emang benar-benar kita harus belajar itu tadi sih. Jadi harus belajar berani juga untuk bisa, apa yang kita komunikasikan ini bukan semena-mena untuk kepentingan sendiri, tapi emang untuk kepentingan bersama. Jadi harus benar-benar dikomunikasikan, itu aja. Komunikasi, ngobrol, ketemu sama teman gitu. Ini kawan-kawan arek ada waktu tertentu Mas? Nggak ada. Itu, Pak. Oh, waktu Evaluasi. evaluasi mungkin ada beberapa, mungkin nanti berapa kali pawon kita review gimana nih, set masing-masing mengutarakan gitu. Terus akhirnya oh gitu, dicatat semuanya, udah kita cari jalan keluar bareng-bareng. Oh ternyata ini kewalahan atau kesusahan di sini, di bagian masak, bagian belanja, bagian apa, oh kekurangan ini nih, ya udah kita cari apa nih, oh besok ini bisa gantian ya, gitu. Makanya kayak yang tadi yang Kang Semut bilang, gimana kalau nanti teman-teman udah banyak yang aktivitas terus sibuk gitu, ya itu tadi komunikasi kan udah mulai set komunikasi. Akhirnya kita ya di grup tadi, di grup WhatsApp tadi ngobrol, meskipun nggak secara ketemu tapi di grup tetap ada obrolan. Nanti akhirnya timbullah suatu solusi. Ya sebetulnya nggak harus ada solusi, cuman kayak gini aja wis, nah aku yang masak, terus
besok sapa iki sing bagian iki, yo aku ae. Jadi bener-bener ya iku menumbuhkan rasa hati dari hati ke hati itu tadi, kesadaran ya banyak sih, dari pelajaran kesadaran, terus solidaritas, bener-bener solidaritasnya itu tadi, terus nggak ada eh, apa ya, delik-delikan ya, transparansinya akhirnya muncul sendiri gitu nanti, karena itu tadi benar-benar ditanamkan dengan baik, itu semangatnya tadi, semangat baiknya. Aku kok tadi ndredeg ngalihan iki terakhir-terakhir sih. Terus Waduh, ini pertanyaan rada apa ya? Emang pertanyaan itu bisa tumbuh seperti itu karena mungkin berawal dari pang-pangan juga sih. Iya, karena dari teman-teman pang-pangan ini tuh mungkin yang dulu emang cuman gitu-gitu aja, karena mungkin terus keadaan diderkan dengan keadaan der, nah, akhirnya ya udah kita udah punya pondasi nih, pondasi dari anak-anak yang kita kumpul dulu, band-bandan atau terus kayak mungkin gambar-gambar gitu dengan teman-teman yang emang mungkin berdasarkan seni atau apa, banyak toh yang mulai dari pendakian atau apa itu, kita punya pondasi nih, pondasinya adalah solidaritas pertemanan itu tadi, tapi dengan keadaan yang pandemi ini kayak ditabrak blur, tapi karena kita punya pondasi ini kita nggak goyah gitu, karena itu tadi akhirnya nggak iso masuk diantem ini tak sih, tetap menenganu ya, kita harus gerak itu tadi, gerak terus semangatnya dimuncul namanya, semangatnya dimuncul namanya, muncullah pemahaman, ayo kita bikin seperti itu, mungkin teman-teman gitu, teman-teman mengiyakan itu juga ya kak, oh ini api api gitu. Kalau dari keluarga mungkin karena bap bapak dulu itu pendaki, karena aku dulu juga terus nurun anaknya pendaki, oh ternyata di pendakian itu kayak gini, jadi kalau di orang tua eh, mendidiknya ya udah bersosialisasi gitu, bersosialisasi, terus pernah diceritain juga bapak dulu ikut baksos, nah kan nggak tahu masa kecil itu baksos itu apa, ternyata ketika besar mencari tahu sendiri, oh baksos itu seperti itu gitu. Dulu mungkin bapak nggak pernah ngajak gitu, nggak, tapi cuman memberitahu, nanti kamu pasti tahu sendiri gitu. Nah itu terus dari ibu ibu dulu ya kayak gitu. Kalau dari pengaruh dari orang tua mungkin diajarkan untuk bersosialisasi aja sih, lebih banyak main di luar, bersosialisasi dengan teman-teman, itu yang nanti kamu butuhkan, itu bukan cuman kamu main di rumah terus asik sendiri, itu enggak, dengan kamu bersosialisasi kamu pasti bakal muncul pemahaman-pemahaman kayak kamu harus bisa uh, berteman dengan banyak orang, terus menjalin hubungan dengan banyak orang, bukan karena semena-mena itu dengan uang ataupun apa, profit apapun itu, profitnya kan banyak, entah nama atau apa itu isi uang atau apa, bukan, tapi karena emang menjalin pertemanan akhirnya kamu banyak butuh uang, itu nggak nganu, nggak nggak berapa nomor keberapa lah untuk itu. Nah dari situ tak coba sih. Mulai dari SMP itu jul-julan, jadi banyak temen, kumpul mana, dari situ banyak pengalaman akhirnya gitu. Kalau aku bukan giring ya, tapi kalau aku itu tipe orang yang nggak mau mungkin dulu bapak ngomongin orang tua terdahulu itu dengan lisan, nggak mau menunjukkan, mungkin karena takut pemaksaan atau apa. Nah untuk yang sekarang karena kita masih belum berkeluarga, mungkin menunjukkan ke keluarga kecil kita bukan cuman omongan tapi dengan tindakan, aku gitu sih kalau aku. Jadi lebih ke itu tak bukti no, aku ya bisa gitu loh, bukan cuman ya mungkin karena itu ilmu nih dari jenengan dari orang tua, ternyata diterapkan di kita gitu loh itu.
membias ke keluarga. Dengan seperti itu akhirnya keluarga, oh ayo bisa gitu. Nah, jadi bukan cuman lisan tapi diberitahukan inilah arahnya seperti ini itu. Tapi kalau untuk masalah kamu ke situ atau enggak, ya mungkin anak bebas, cuman kebaikannya seperti ini, semangatnya seperti ini, bersosialisasi seperti ini, itu sih. Sepertinya mungkin Mas nggak ada lagi ya. Iya, Kik, bingung ya. Bingung kan? Nggak ada udah Mas. Nggak ada bingung. Aku bingung lek mau. Ini kan matur suwun Mas ya. Nggih. Waktu nih kamu dari kakak biar salah. Lebih semakin. Sami-sami. Oke, Mas. Aku nggih lek ada salah itu terkata. Ngapunten.